Dengan sikap Koalisi Indonesia Hebat sendiri dengan adanya manuver dari Partai Demokrat, apakah juga sudah ada pembicaraan awal? Kalau dari sudut pandang Nasdem, ini kan politik ini kan harus kita lihat dengan akal sehat, ya, dengan politik dengan pikiran kita yang rasional. Saya kira tentu kalau bicara dari konteks apakah perlu pendekatan dengan Demokrat? Saya kira nggak perlu, ya, karena ini kan ide, gagasan, semangat, semua ini kan kita sebenarnya sama. Kotak-kotak ini kan sementara aja semua ini, ada KIH, ada ini. Tapi sebenarnya semangat kita di dalam ingin membangun sebuah sistem politik yang demokratis ke depan, itu saya kira sudah berjalan lama, ya, baik secara individual, secara praksi ataupun dalam kepartaian. Oleh karena itu saya melihat bahwa kita kan nggak boleh juga memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kawan-kawan. Bukan itu tujuan kita. Makanya kalau misalnya kita mengajak agar Demokrat bersama-sama, ya, kita untuk menilai bagaimana ke depan sistem politik yang kita inginkan. Memang tidak mudah kita seperti membalik telapak tangan. Kemarin kita ini langsung, tiba-tiba sekarang kita ini oleh DPR. Mungkin bisa jadi bahwa yang dipilih oleh DPR ini mungkin lebih efektif, efisien, dan lain-lain. Ya, seperti 10 item yang diajukan oleh SBY itu di dalam Perpu, kalau itu masuk ke dalam Undang-Undang Pilkada, itu kan bagus. Tetapi persoalannya, ya, dengan kita terlalu cepat ingin merubah tanpa proses, tiba-tiba kok ini perubahan ini begitu cepat. Nah, disinilah kita lihat bahwa ada nuansa-nuansa kepentingan yang harus kita hilangkan. Berarti ini Bang Zulfan, masa ini sesuatu yang wajar dan sesuatu yang menguntungkan juga? Tuh, ya. Dengan sikap Partai Demokrat yang tadinya menjadi penyeimbang, lalu kita tahu ada nota kesepakatan ternyata bersama Koalisi Merah Putih, lalu setelah dikhianati baru akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. Kalau saya melihat Demokrat itu kapanpun dia posisinya harus menjadi penyeimbang. Itu pasti saya melihat. Bahwa dalam case ini, karena ini kan begini, orang lagi jalan enak-enak, tiba-tiba kok ada polisi tidur nih. Golkar ini kok main kayak begini nih. Ya, tadi kita sudah sepakat begini, kok tiba-tiba ada keputusan kita menolak. Nah, ini menurut saya, ini kan tentu orang kalau melihat situasi ini kan tentu akan mengatur posisi lagi. Nah, saya melihat Demokrat ini kan cukup dewasa lah dalam berpolitik, ya. Bukan ini karena begini, bukan berarti bahwa sekarang ini ke KIH, besok ke KMP. Kalau sudah mengambil posisi penyeimbang, dia kapanpun akan mengambil posisi itu. Bisa jadi dalam case ini dia nanti ke KIH, tapi dalam case lain kepentingannya dia bisa ke KMP. Nah, saya melihat begitu pergerakan, berada di tengah-tengah, ya, pergerakan Demokrat itu. Kalau saya lihat pola berpolitiknya SBY itu seperti itu, gitu ya. Nah, berarti artinya penyeimbang, seperti Bang Ruhut saat ini penyeimbang di antara dua kubu. Tetapi ini apakah menurut Bang Zulfan juga sikap inkonsistensi juga? Saya kira dalam politik kan nggak bisa kita bilang ukuran kita indikator inkonsistensi dan konsisten itu apa. Kan kita selalu melihat kepada kepentingan konstitusi, undang-undang, ya kan? Kemudian kepentingan publik, kan itu kita lihat. Jadi nggak bisa kalau orang berubah, wah ini nggak konsisten, nggak bisa. Tetapi Demokrat marah kepada Golkar yang tidak konsisten dengan kesepakatan. Lah makanya kan bicara konsisten nggak konsisten kan kita lihat koridornya apa yang dilanggar. Kan ada koridor. Kalau memang ada kesepakatan seperti yang Bang Luhut bilang, tiba-tiba ada statement seperti ini, ada koridor yang sudah disepakati, itu dilanggar misalnya. Kita juga cerita ke dia. Baik. Tapi Bang Zulfan sendiri percayakah bahwa merapatnya Partai Demokrat ini sendiri memang seutuhnya atau hanya kepentingan menyangkut dengan Perpu saja, Bang Zulfan? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau memang dia sudah mengambil posisi sebagai penyeimbang, harusnya dia tidak masuk KMP dan tidak masuk KIH. Itu harus posisinya seperti itu. Ya, artinya apa? Pada satu situasi, ini kan kalau kita bicara objektif dan kita jelas melihatnya berdasarkan undang-undang. Kalau memang dia melihat, ini Demokrat melihat, wah ini kepentingan lebih utama yang ini dalam konteks kepentingan masyarakat lebih luas, kita ke sini. Ya, kalau sekarang misalnya posisinya
dalam konteks Perpu dia melihat bahwa karena dari awal memang yang mengajukan Perpu itu adalah SBY sebagai Ketua Umum Demokrat di samping sebagai Presiden. Nah kemudian dia melihat bahwa ini memang yang harus dia perjuangkan, ya dia perjuangkan di situ. Itu adalah konsistensi sebagai penyeimbang. Jadi bukan kalau dia sebentar dukung sana dukung sini itu inkonsisten. Kan harus dilihat dari sudut kebutuhan dan kepentingannya apa. Oleh karena itu tentulah sebagai KIH mengharapkan kalau bisa memang Demokrat ini seutuhnya masuk ke KIH. Itu nggak salah dong kalau Nasdem, PDIP, semua kita di KIH menginginkan seperti itu. Dalam politik jangan juga disalahkan. Ya, ini kan pilihan. Begitu juga sebagaimana KMP itu mengambil Demokrat sebagai koalisi yang utuh di situ. Itu wajar saja. Baik. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kita memang perlu membangun kedewasaan pemahaman politik secara rasional sehingga tidak ada kecurigaan kan gitu. Di segmen terakhir dan langsung saja saya akan bertanya ke Bang Zulfan. Bang Zulfan, di sini kan semangat perjuangannya adalah Perpu pilkada secara langsung juga. Kita ingin memperjuangkan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Nah, dengan hitung-hitungan jika Partai Demokrat ini masuk ke dalam Koalisi Indonesia Hebat, ini belum tentu juga bisa mendapatkan suara untuk memenangkan Perpu ini sendiri seperti itu. Masih ada suara-suara liar katakanlah seperti P3 dan juga PAN. Bagaimana Bang Zulfan melihatnya? Ya, kalau kita di DPR itu kan semua melakukan lobby, pendekatan, segala upaya. Ya kalau kita memang sudah sepakat KIH ini, Perpu ini harus berlaku, pasti daya upaya kita akan kita lakukan. Nah ini kan memang perlu kesabaran. Tadi kan orang melihat, ya udahlah ini MD3 batasnya hanya sekian kan. Tapi ternyata sekarang dengan upaya dari KIH, akhirnya kan ada rancangan undang-undang perubahan untuk MD3. Jadi kita itu optimis saja melihat situasi politik. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa di Indonesia ini selalu pengalaman orang itu lebih cenderung mendekati siapa yang berkuasa. Itu udah pasti, ya kan? Betul nggak Bang Ruhut? Betul. Itu udah pasti siapapun. Dulu orang misalnya menolak SBY segala macam, begitu SBY jadi presiden semua kepengen dekat SBY. Baik. Ya sekarang gitu juga, karena koalisi pemerintah itu ada di KIH, tentulah sebagian orang melihat bahwa bagaimana caranya bisa mendekati pemerintahan ini, terutama presiden, karena kan dia punya akses yang lebih luas. Nah, jadi walaupun dalam kita melihat di dalam parlemen ya seperti itu, kan kita sering lihat juga pimpinan DPR ketemu sama ketua umum partai KIH. Oke. Gitu loh.